Selamat datang di channel 87 Project. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Ingat, matematika itu mudah. Tanamkan dalam pikiran kalian matematika itu mudah. Oke? Sebelumnya, kita akan kembali ke masa lalu. Materi yang lalu maksudnya ya. Kalian sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan di video sebelumnya. Nah, ini ada contoh 40 ditambah 24 sama dengan 64. Tentu sangat mudah sekali. Selanjutnya ada 35 ditambah negatif 15 sama dengan 20. Ini ibaratkan kita punya tabungan 35, punya utang 15. Sisanya berapa? 20. Selanjutnya negatif 20 ditambah 20, maka hasilnya 0. Utang 20, bayar 20, hasilnya adalah 0. Dan selanjutnya utang 35, utang lagi 20. Hasilnya utangnya nambah kan? Menjadi 55. Nah, kita masuk ke materi yang baru tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Perkalian dan pembagian sudah ada atau sudah kalian pelajari di SD ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkalian pada bilangan bulat. Mungkin di sini ada yang pernah ke dokter dan dokter memberikan resep 3 kali 1. Itu berarti kalian minum obatnya 3 kali dalam 1 hari. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, contoh lain, ada suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Ya, kita lihat pada gambar. Ya, sudah melihat gambar. Nah, permasalahannya dapat disajikan dalam bentuk perkalian. 5 dikali 6. Berarti itu artinya 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Contoh lainnya, kita lihat di sini ada 3 dikali negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 6. Dan yang bawahnya 3 dikali negatif 2. 2 tidak memiliki negatif ya, ingat ya. Sama dengan negatif 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan negatif 6. Hasilnya pun sama saja. Kita lihat pada tabel, positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Dan yang terakhir, negatif dikali negatif sama dengan positif. Dalam perkalian mempunyai sifat. Yang pertama, sifat komutatif. Artinya sifatnya berbalik. A dikali B sama dengan B kali A. 3 dikali 2 sama dengan 2 kali 3. Hasilnya pasti sama kan? Yaitu 6. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Artinya sifat pengelompokan. Kita lihat dalam kurungnya di situ. Yang sebelah kiri A kali B kali C, yang di dalam kurungin adalah A kali B. Sementara yang sebelah kanan yang di dalam kurungin B kali C. Kita gunakan angka yang sama. A2, B3, C4 ya. Lihat bagian depan, 2 kali 3 dikurungin, dikali 4. Maka hasilnya 6 kali 4. Di sebelah kanan ada 3 dan 4 yang dikurungin. Hasilnya 2 dikali 12. Coba kalian kalikan. Hasilnya akan sama, yaitu 24. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Di sini penyebarannya salah satu anggotanya disebar ke anggota yang lain. Kita lihat ada A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A-nya kita sebarkan. Yang berhubungan dengan perkalian
kita sebarkan. A kali B tambah A kali C. Kalau di sini tambahnya diganti negatif juga bisa, maka akan berubah. A kali B dikurangi A kali C. Nah, kita lihat contohnya sebagai berikut. 2 dikali 3 tambah 4. Angka 2-nya kita sebarkan ke 3 dan ke 4. Berarti 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Jadi 2-nya yang disebarkan. Ya. 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Maka hasil 2 kali 3 itu sama dengan 6. Dan 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Kemudian kita jumlahkan 6 tambah 8. Hasilnya adalah 14. Jadi yang disebarkan di sini adalah angka 2-nya yang kita sebarkan. Contoh lainnya, di sini ada negatif 4 dikali 5 ditambah 7. Maka yang disebarkan adalah negatif 4-nya yang di luar dalam kurung, ya. Maka dia dapat negatif 4 dikali 5 ditambah negatif 4 dikali 7. Negatif 4 dikali 5 hasilnya adalah negatif 20. Ditambah negatif 4 dikali 7. Ya, hasilnya adalah negatif 28. Negatif 20 ditambah negatif 28. Nah, di sini ada tanda positif dan negatif. Sesuai yang tadi kita pelajari, positif dikali negatif sama dengan negatif, ya kan? Berarti plus kali min nih pada dalam kurung nih yang dipisahkan oleh dalam kurung, maka hasilnya adalah negatif. Maka hasilnya adalah negatif 20 dikurangi 28. Ini artinya utang 20, utang lagi 28. Maka utangnya akan bertambah menjadi utang 48, yaitu negatif 48. Ya, diingatkan kembali bahwasanya positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, yang itunya mesti diingat. Apakah sudah mulai pusing? Mual-mual? Nah, pause dulu deh videonya. Silakan ambil minum dulu, terus minum. Kalau ada cemilan juga boleh nonton sambil ngemil, ya. Lanjut, ya, kita lanjutkan di materi yang kedua, yaitu tentang pembagian bilangan bulat. Ya, pembagian sudah pernah diajarkan oleh guru kalian di SD. Kita lihat di sini ada contoh 4 dibagi 2 berapa? Tentunya gampang sekali kan, 2. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. A dibagi B sama dengan C, di mana B tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Misalkan Bapak ke kelas kalian tanpa membawa apapun. Di dalam kelas ada 32 anak. Apa yang kalian dapatkan? Tidak ada toh. 0 kan yang kalian dapatkan. Berbeda dengan sebaliknya. Kemudian jika Bapak membawa 32 kue, namun di dalam kelas tidak ada siapapun, apa yang terjadi? Kuenya akan mubazir. Maka hasilnya adalah error, ya. Coba kalian cek pada kalkulator kalian, ya. Apakah benar error atau tidak, atau munculnya nanti ada lambang tertentu, ya. Mubazir itu sesuatu yang tidak bagus. Jadi sesuatu yang dibagi 0 itu tidak bagus atau error. Kita lihat contoh yang ini. Tentukan hasil dari 6 tambah 2 dikali 4. Kemungkinan jawabannya ada 2. Yang pertama, 6 tambah 2 dikali 4 yang dikerjakan adalah penjumlahannya dulu. 6 tambah 2, maka hasilnya adalah 8 dikali 4 sama dengan 32.
kemungkinan jawaban yang kedua yang dikerjakan adalah perkaliannya dulu. 2 dikali 4. Maka hasilnya adalah 6 ditambah 8. Sama dengan 14. Menurut kalian, jawaban yang mana yang benar? Apakah jawaban yang pertama atau jawaban yang kedua? Nah, kita lihat di selanjutnya. Yang pertama, itu yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Walaupun bukan perkalian atau pembagian. Yang utama itu dalam kurung dulu. Contoh di sini, 6 tambah 2 dikali 4. Yang dalam kurung dulu kita kerjakan. Makanya 8 dikali 4 sama dengan 32. Ya. Dan yang kedua bentuk eksponen, pangkat. Nah, pada bab ini akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Urutan selanjutnya yaitu jika ada perkalian dan pembagian secara berurutan, maka kerjakanlah yang dari kiri dulu ya. Nah, kalau contoh yang pertama udah kayak yang pertama adalah 2 tambah 3 dikali 4, maka perkalian lebih dahulu yang dikerjakan. 3 kali 4 sama dengan 12, maka 2 tambah 12 sama dengan 14. Contoh yang kedua, 48 dibagi 2 dikali 3. Pembagian dulu karena ada di sebelah kiri atau yang paling depan ya. Nah, di contoh yang ketiga ada 24 dikali 2 dibagi 8. Maka yang dikerjakannya adalah yang paling depan dulu, perkalian. Ya, karena perkalian dan pembagian tingkatannya adalah sama. Maka yang dikerjakan yang paling depannya dulu, entah di depannya perkalian ataupun pembagian. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan secara berurutan. Kalau tadi perkalian dan pembagian secara berurutan, sekarang penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat contoh yang pertama. 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikali 4. Yang pertama pasti perkalian dulu yang dikerjakan. 5 dikali 4. Hasilnya adalah 20. Selanjutnya baru bagian depannya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, kemudian baru ditambahkan 1 tambah 20 sama dengan 21. Contoh yang kedua, 3 tambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 dikali 4. Ada pembagian dan perkalian. Kita kerjakan terlebih dahulu. 4 bagi 2, 2. 5 kali 4, 20. Maka hasilnya adalah 3 tambah 2 dikurangi 20. Berarti yang depannya dulu kita harus kerjakan. 3 tambah 2, 5. Dikurangi 20. 5 dikurangi 20. Hasilnya adalah negatif 15 ya. Kayaknya udahan ya. Udah panjang banget nih. Ntar lu ada yang ketinggalan ya. Ada yang ketinggalan kayaknya. Tapi apa ya? Nongol juga. Ini nomor 1 dan nomor 2 ya. Tapi kayaknya ada satu lagi nih. Oh, ini nomor 3-nya ya. Jadi nomor 3-nya. Jadi ada 1, 2, 3 nomor. Bapak ucapkan selamat menikmati 3 menu yang diberikan. Jangan sisakan ya. Kalau sisa itu mubazir. Mubazir temennya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatannya. Terima kasih dan salam sehat selalu.